Kang, seumpama 3 calon capres ke tempat Kang Eko, mau mbok kasih apa? Kalau 3 capres mau datang ke tempat saya akan berikan satu sarana ini. Makna filosofis keris jangkung bahwa manusia diharapkan jinangkung, jinampangan dari Tuhan Yang Maha Kuasa. Dengan demikian, keris berlekuk 3 ini menggambarkan harapan agar keinginan manusia bisa tercapai. Disebutkan dalam Babat Tanah Jawa, semasa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, Kerajaan Mataram mempunyai 800 empu dari seluruh penjuru tanah air. Para empu tersebut diperintahkan untuk membuat senjata termasuk keris dan tombak yang bagus. Tujuannya sederhana, peralatan perang yang bagus dan hebat itu rencananya akan digunakan untuk menyerang dan menaklukkan pasukan VOC yang berkedudukan di Batavia. Kampanye militer ini memang membutuhkan dukungan penuh para empu pembuat keris, tombak, dan senjata perangnya lain-lainnya. Disebutkan setiap 100 empu dipimpin seorang mantri. Nama ke-8 mantri tersebut adalah Empu Tepas dari Semarang, Empu Mayi dari Karang, Empu Legi dari Majapahit, Empu Gede dari Pajang, Empu Luweng dari Madura, Empu Guling, Empu Ancer dari Kalianjur, dan Empu Salaeta dari Tuban. Pimpinan ke-8 mantri adalah Empu Ki Nom atau Pangeran Sendang. Dia juga disebut Empu Galeng karena dengan tangan kosong mampu membuat keris di galengan sawah. Dengan ambisi yang demikian besar itu, bisa dipastikan aneka pusaka yang dicipta pada era Sultan Agung adalah pusaka-pusaka yang berkualitas tinggi dengan aneka kekayaan keragaman karena bercampurnya ratusan empu pembuat pusaka. Salah satunya adalah keris berdapur jangkung. Konon keris ini sejak awal, pada awal pemerintahan sudah dipesan oleh Sultan. Keris berluk 3 ini memang memiliki segala keutamaan pusaka. Dapur jangkung mewakili harapan dan keinginan untuk menunjukkan tekadnya dalam memberikan pengayoman dan perlindungan kepada warga masyarakat Mataram masa itu. Penulis buku keris Jawa antara mistik dan nalar, Mas Sugeng SP, menuliskan, jangkung dikatakan memiliki makna perlindungan dan pengayoman. Makna lain keris berlekuk 3 ini adalah bahwa manusia diharapkan jinangkung, jinampangan dari Tuhan penguasa alam. Keris berlekuk 3 ini menggambarkan harapan agar keinginan manusia bisa tercapai. Orang Jawa menamakannya jangkung. Keinginannya agar senantiasa dijangkung, dipenuhi Yang Maha Kuasa. Tetapi manusia juga harus memberikan perlindungan. Beberapa abad kemudian pada dekade 80-an, tepatnya antara 1984 hingga 1985, dikabarkan Sri Sultan Hamengkubuwono IX pernah memesan 2 bilah keris, salah satunya dapur jangkung Mengkunegoro kepada Empu Jeno Harum Brojo. Sayang, keris jangkung itu tak sempat beliau lihat karena Sultan sudah lebih dahulu mangkat tanpa sempat melihat wujud keris yang beliau pesan. Dari kedua catatan sejarah itu bisa dilihat bagaimana pentingnya kedudukan keris jangkung ini. Dalam hal ini, keris luk 3 dapur jangkung bisa dijadikan sebagai pengingat atas tugas manusia sebagai pemimpin atau khalifah di dunia. Artinya, manusia memiliki tugas untuk memberikan pengayoman dan perlindungan kepada seluruh makhluk Tuhan karena manusia berada pada posisi tertinggi dan terhormat di mata Tuhan. Dan memang disinilah salah satu manfaat keris sebagai pusaka atau piandel, karena
Lok 3 dapur jangkung bermakna tinggi semampai. Maksudnya, si pemilik keris ini selalu dilindungi dengan baik oleh Tuhan Yang Maha Kuasa. Seluruh ajaran kepemimpinan tertuang pada keris yang populer pada masa Mataram akhir. Jangkung Mangkunegara merupakan dapur keris Lok 3 yang mempunyai 8 rician, yaitu kembang kacang, lambe gajah, jalen, pijetan, tikel alis, serawean, dua sogoan yang berjajar bertemu di ujung bilah dan greneng. Kata jangkung kurang lebih berarti menuntun, melindungi, mengawasi, dan menjaga dari kejauhan, sedangkan Mangkunegara dapat berasal dari kata mangku dan negara. Mangku yang diartikan menopang dan negara dapat diartikan bumi, wilayah beserta segala yang hidup dan tumbuh di atasnya. Jadi jangkung Mangkunegara kurang lebih mengandung arti mengatur dan memerintah negara atau wilayah yang menjadi kekuasaannya. Berdasarkan nama tersebut tersirat makna simbolik terkait dengan suatu ajaran kepemimpinan. Yang pertama, kembang kacang merupakan simbol untuk selalu tumbuh berkembang. Seorang pemimpin harus memiliki visi dan senantiasa mengembangkan kemampuan diri. Lambe gajah merupakan simbol ucapan yang dapat dipercaya. Pemimpin akan dihargai oleh rakyat bila mampu menepati ucapan dan janjinya. Jalen dari asal kata jalu atau taji ayam jago merupakan simbol keberanian pemimpin menghadapi masalah. Pijetan melambangkan sikap berlapang hati dan sabar. Tikel alis melambangkan berpenampilan yang baik, roman muka cerah yang menunjukkan keramah tamahan, dan senyuman yang menyenangkan bagi orang lain. Sogoan rangkap dan ada-ada sampai ke ujung bilah melambangkan keharusan bagi seorang pemimpin untuk selalu tekun menggali potensi diri. Serawean melambangkan kemampuan untuk menjaga keselarasan dan beradaptasi. Greneng merupakan simbol momong rasa atau kemampuan mengendalikan diri. Kemampuan ini merupakan inti kesaktian seorang raja. Pudak setegal sebagai lambang dari kokohnya kepemimpinan. Secara keseluruhan, dapur jangkung Mangkunegara memiliki makna lengkap bahwa seorang pemimpin harus mampu memberikan perlindungan dan memelihara rakyatnya secara menyeluruh. Simbolisasi dalam jangkung Mangkunegara membentuk pola kepemimpinan yang dapat dijadikan inspirasi bagi setiap pemimpin dalam mengelola kekuasaan dan berinteraksi dengan masyarakat. Keberhasilan kepemimpinan dapat diukur dari kesejahteraan bagi negara dan rakyatnya. Itulah antara lain cita-cita yang diusung dari suatu ajaran yang tersimbolkan dalam dapur keris jangkung Mangkunegara. Pemimpin yang baik adalah yang menjaga keseimbangan antara kekuasaan besar dengan kewajiban dan tanggung jawab yang besar pula.